Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Kembali kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat kesehatan, kelapangan waktu, sehingga kita bisa melaksanakan proses belajar mengajar walaupun dalam hal keadaan daring. Selawat beri salam ke ruh junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana syafaatnya lah yang kita harapkan mulai daripada saat ini sampai di yaumil akhir nantinya. Anak kami yang saya sayangi, kita melanjutkan materi kita di semester yang kedua ini, yaitu hormat kepada orang tua dan guru. Bapak ulangi sekali lagi, di mana materi kita hormat kepada orang tua dan guru. Di mana anak kami pasti kita mempunyai orang tua. Di mana kompetensi dasar yang harus anak kami pahami nanti, yang pertama, siswa memahami esensi berbakti kepada orang tua dan guru. Yang kedua, menghayati keutamaan berbakti kepada orang tua dan guru. Yang ketiga, kompetensi yang ketiga, menunjukkan sikap hormat, berbakti, dan patuh kepada orang tua dan guru. Dan yang terakhir, anak kami atau siswa memiliki kompetensi, memiliki adab atau tata krama kepada orang tua dan guru sesuai dengan tempat dan kondisinya, di mana tujuan pembelajaran kita dari hormat kepada orang tua dan guru. Yang pertama, setelah selesai proses belajar, siswa dapat mengetahui, menunjukkan nilai-nilai syukur kepada Allah atas kasih sayang diberikan oleh orang tua. Yang kedua, menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap amanah perintah dari orang tua. Yang ketiga, menunjukkan sikap jujur dalam mengerjakan tugas-tugas dari pembelajaran pendidikan agama Islam. Selanjutnya, menunjukkan sikap tanggung jawab dalam mengerjakan tugas-tugas dari pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan yang terakhir, menjelaskan keutamaan berbakti kepada orang tua dan guru. Di sini Bapak jelaskan makna orang tua adalah ada dua dimensi, ada dua sudut pandang. Yang pertama, orang tua secara biologis, di mana orang tua secara biologis adalah orang tua yang melahirkan atau dengan proses pernikahan kedua orang tua kita lahir ke dunia ini, maka disebutlah itu sebagai orang tua secara biologis. Bapak ulangi sekali lagi, di mana orang tua secara biologis adalah orang tua yang telah membesarkan dan juga melahirkan kita ke dunia ini dengan proses pernikahan daripada orang tua kita, baik ayah maupun ibu kita, maka disebutlah itu sebagai orang tua biologis. Yang kedua, orang tua non biologis,
di mana orang tua, siapa saja yang turut berperan untuk mengisi ruang etika pengetahuan dan pengalaman hidup kita, di mana orang tua yang mengisi dan turut serta dalam hal kognitif pengetahuan kita, afektif sikap kita, dan juga psikomotorik keterampilan kita. Jadi siapa saja yang turut berperan mengisi dalam hal kognitif, afektif, dan psikomotorik kita dalam hal pengetahuan, maka disebutlah itu orang tua non biologis. Siapa saja yang berperan untuk mengisi pengetahuan kita mulai daripada kita kecil sampai dengan sekarang, baik dia guru, termasuklah itu guru, baik dia guru formal maupun guru non formal, sekolah non formal, maka disebutlah itu orang tua non biologis. Ayat Al-Quran yang memerintahkan kepada kita umat Islam berbakti kepada kedua orang tua ada dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23, di mana a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan imma yabalughanna indakal kibar aduhuma aw killahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Al-Quran surah Al-Isra ayat 23, di mana dalil perintah hormat kita kepada kedua orang tua kita jelas dalam Al-Quran. Diperintahkan kepada kita yang pertama, hendaklah kita menyembah Allah. Dalam hal isi kandungan ini, Al-Quran surah Al-Isra ini yang barusan kita bacakan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita orang yang beriman, jangan menyembah selain daripada Allah. Jangan kita menyekutukan Allah. Di mana dalam hal menyekutukan Allah sesuatu kezaliman yang besar. Yang kedua, hendaklah kita berbuat baik kepada kedua ibu bapa kita. Selalu berbuat baik kepada
kedua orang tua kita, baik ayah maupun ibu kita yang telah bersusah payah membesarkan, merawat, dan juga melahirkan, yang begitu banyak pengorbanan daripada orang tua kita, maka langkah baiknya kita selalu berbuat baik terhadap mereka. Dan jika keduanya telah berusia lanjut dalam pemeliharaan kita, janganlah kita mengatakan kepada keduanya dengan perkataan ah. Dalam hal perkataan ah sebagai hal pembangkangan atau dalam hal ketidaksukaan. Dan juga jangan membentak atau mengancam, apalagi dalam hal memukul. Dan kita ucapkanlah kepada keduanya lah perkataan yang baik, lemah dan lembut. Di mana dalil yang kedua merupakan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang berbuat baik kepada kedua orang tua kita, di mana pernah sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang siapa yang berhak kita perlakukan dengan baik di dunia ini, siapa yang berhak ditaati dunia ini. Melalui hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5514 dan Muslim nomor 4621, di mana Bismillahirrahmanirrahim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nasi bihusni sahabati, qala ummuka, qala summa man, qala summa ummuka, qala man summa, qala summa ummuka, qala summa man, qala summa abuka. Muttafaqun ilaih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan, seorang pria datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, siapakah orang yang berhak dan patut saya perlakukan dengan baik? Tanya pria itu. Rasulullah menjawab, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Tanyanya kembali. Ibumu, jawab Rasulullah. Siapa lagi ya Rasulullah? Tanyanya kembali. Ibumu, jawab Rasulullah SAW. Terus siapa lagi? Tanya sahabat tersebut. Beliau pun menjawab, Rasulullah menjawab, baru ayahmu. Dalam hal ini betapa diistimewakan daripada ibu, karena seorang ibu betapa banyaknya pengorbanan, betapa banyaknya tenaga, kesenangan yang dia korbankan kepada kita anaknya ini. Pantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat
derajat daripada perempuan, termasuk dalam hal ibu kita masing-masing. Dalam hal kepada ibu kita tadi, banyaknya pengorbanan yang dia korbankan kepada kita anaknya ini, kita tidak pantas menyakiti, melawan atau memukulnya. Jadi kita sebagai anak harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Dalam hal batasan berbakti kepada kedua orang tua kita, dalam hal ini walaupun kita patuh dan taat kepada orang tua kita, ada batasan yang harus kita kerjakan. Yang pertama, selama tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita patuh dan taat kepada orang tua kita selama tidak menyekutukan daripada Allah, menduakan daripada Allah, melaksanakan kemaksiatan, selama tidak melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjutnya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepadamu, hanya kepadaku, kata Allah, tempat kembalimu. Dan aku, kata Allah, berikan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran surah Luqman ayat 15. Di mana dalam hal batasan berbakti kepada orang tua kita, kita tanda kutipi selama tidak bermaksiat, selama tidak menyekutukan Allah. Inna syirka lajumul azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kejuliman yang besar. Kita tidak boleh syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apabila yang diperintahkan orang tua kita dalam hal kebaikan, maka wajib kita melaksanakannya dengan segera atau maksimal. Apa saja keutamaan berbakti kepada kedua orang tua? Anak kami perlu mengetahui keutamaan berbakti kepada kedua orang tua kita. Yang paling utama, hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Mas'ud. Aku bertanya tentang amalan yang paling utama dan dicintai Allah. Nabi menjawab, salat tepat waktu. Amalan yang paling utama yang disukai dan dicintai oleh Allah adalah salat. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Dan jihad fi sabilillah, di jalan Allah. Jadi amalan yang paling utama kita kerjakan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dalam hal materi kita ini, yaitu menghormati atau berbakti, patuh, taat, tunduk kepada kedua orang tua kita selama tidak berbuat
maksiat. Jadi berapa banyak amalan yang baik, amalan-amalan yang baik, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kategori berbakti kepada kedua orang tua merupakan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak kami setelah mempelajari materi kita ini, anak kami mengetahui dan juga mengamalkan harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena dalam hal berbakti kepada kedua orang tua kita untuk mendapatkan ridho Allah, harus mendapatkan ridho orang tua kita. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridho Allah fi ridho walidain. Ridho Allah terletak pada ridho orang tua, dan murka Allah terletak pada murka orang tua kita. Jadi kita ini tidak boleh main-main. Serius. Karena sudah jelas, ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua kita. Murka Allah tergantung kepada murka orang tua kita. Maka jangan, sebisa mungkin jangan kita bisa menyakiti orang tua kita, dan selaku berendah hatilah kita kepada orang tua kita. Kita mendapatkan ridho dari Allah. Apalagi keutamaan berbakti kepada orang tua kita, dipanjangkan Allah umur kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang ingin dipanjangkan usianya dan dilimpahkan rezekinya, hendaklah ia berbakti kepada ibu bapaknya dan memelihara silaturahim. Hadis riwayat Ahmad. Jadi dalam hal siapa yang ingin kaya, nah inilah dia. Siapa yang ingin banyak rezeki, lancar usahanya, anak kami harus berbakti kepada orang tua kita, orang tuanya. Jadi kesuksesan kita hari ini tidak lepas daripada doa kedua orang tua kita. Apa yang kita miliki saat ini tidak lepas daripada doa kedua orang tua kita kepada kita. Baik dia kesehatan, karir yang kita miliki, harta yang kita miliki, dan saat ini yang kita rasakan ini merupakan jasa dan doa orang tua kita kepada kita. Karena jelas tadi, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia berbakti kepada kedua orang tua kita, orang tuanya. Jadi jelas dipanjangkan umurnya. Apalagi keutamaan dalam hal berbakti kepada kedua orang tua kita di hari kiamat nanti, di yaumul akhir, di yaumul hisab, akan masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pintu surga terbuka untuk orang-orang yang birrul walidain. Apa itu birrul walidain?
berbakti kepada orang tua. Barang siapa yang berbakti kepada ibu bapaknya, akan terbukakan pintu, dan siapa yang durhaka kepada keduanya, tertutuplah pintu itu baginya. Maksudnya tertutup pintu surga, terbuka pintu surga siapa yang berbakti kepada kedua orang tua. Jadi dalam hal ini anak kami yang masih mempunyai orang tua, mulai saat ini kita rubahlah sikap kita kepada hal-hal yang positif, yang sebelumnya tidak baik menjadi baik, yang sebelumnya sudah baik lebih baik lagi. Apalagi dalam hal keutamaan berbakti kepada kedua orang tua kita, keturunan yang sama berbakti, keturunan yang sama berbakti. Maksudnya adalah apabila anak kami berbakti kepada orang tuanya, anakmu pun nanti akan berbakti kepadamu. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan berbaktilah kepada ibu bapak kalian, agar anak-anakmu kelak berbakti kepadamu. Barang siapa yang diminta maaf oleh saudaranya, hendaklah ia dimaafkan, baik ia salah ataupun benar. Dalam hal ini, kita sebagai orang tua, kita sebagai anak, agar anak kita itu berbakti kepada kita nanti, kita harus terlebih dahulu berbakti kepada orang tua kita. Bapak ulangi sekali lagi, kita sebagai orang tua terlebih dahulu yang harus kita lakukan bukan menyayangi atau mengkasih sayangi anak kita agar dia kelak menyayangi kita, tapi yang perlu kita lakukan menyayangi orang tua kita agar anak kita kelak mencontoh apa yang diperbuat oleh orang tuanya. Jadi apabila kamu nanti tidak berbakti kepada orang tuamu, atau saat ini tidak berbakti kepada orang tuamu, kelak nanti apabila kamu mempunyai anak, anakmu itu tidak akan berbakti kepadamu. Karena yang kamu tampilkan, yang kamu lakukan kepada orang tuamu akan balas kembali apa yang diperbuat kamu terhadap ayahmu dan anakmu kepada kamu. Jadi dalam hal ini, anak kami, apabila ingin anakmu nanti berbakti kepadamu, tentu sekarang kamu harus berbakti kepada orang tuamu. Jadi itu dalam hal maksud keturunan yang sama berbakti. Mengerti anak kami? Kalau tidak mengerti, nanti Bapak jelaskan lagi pada saat tatap muka. Karena sudah merasa jelas. Keutamaan daripada berbakti kepada orang tua adalah penghapus dosa
Ibnu Umar meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, saya telah melakukan dosa besar. Apakah mungkin dosa itu diampuni? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah kedua ibu bapakmu masih hidup? Lelaki itu dengan sedih menjawab, keduanya telah meninggal dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, apakah kau punya saudara ibu? Ya, punya. Lelaki itu menjawab. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bersabda, berbaktilah dirimu kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Hibban dan Hakim. Jadi dalam hal penghapus dosa kita terlebih dahulu minta maaf dan minta ampun kepada kedua orang tua kita. Maka dosa kita insya Allah dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu saja dulu yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada nanti pertanyaan, anak kami bisa membuat pertanyaan di waktu kita tatap muka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Kembali kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kepada kita nikmat kesehatan, kelapangan waktu, sehingga kita bisa melaksanakan rutinitas kita, yaitu dalam hal proses belajar mengajar walaupun dalam hal keadaan daring. Selawat beriring salam ke ruh junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana syafaatnya lah yang kita harapkan mulai daripada saat ini sampai dengan yaumil akhir nantinya. Anak kami yang kami sayangi, kita melanjutkan daripada materi kita yang lewat, daripada berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua merupakan hal yang wajib kita lakukan terhadap ayah dan ibu kita. Di sini materi kita adalah adab anak kepada orang tua. Adab anak kepada orang tua, apakah orang tuanya itu masih dalam keadaan hidup, maksudnya dalam keadaan sehat. Yang kedua, berbakti kepada atau adab anak kepada orang tua yang sudah meninggal. Adab anak kepada orang tua yang masih hidup, yang pertama mengucapkan salam saat akan meninggalkan atau menemuinya. Kita sebagai anak, pada saat kita pergi atau pada saat kita berjumpa, kita harus mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita mengucapkan salam. Itu yang pertama. Yang kedua, mendengarkan segala perkataannya dengan penuh rasa hormat dan rendah hati. Jadi, adab yang kedua, kita sebagai anak mendengarkan segala perkataannya. Jangan kita acuh, jangan kita tidak serius dalam hal mendengarkan perkataan orang tua kita. Dengan penuh rasa hormat dan rendah hati, hormat sopan kita. Pada saat orang tua kita berbicara, kita mendengarkannya, kita serius untuk mendengarkan apa perkataan orang tua kita dan merasa rendah hati. Rendah hati maksudnya jangan merasa kita lebih, jangan kita merasa lebih kuat, merasa lebih baik daripada orang tua kita. Dan kita selalu rendah hati kepada kedua orang tua kita. Walaupun sebenarnya kita yang lebih kuat, tapi kita tidak boleh sombong kepada kedua orang tua kita. Dari segi fisik, ya orang tua kita sudah tua, tapi dengan rendah hati, orang tua kita lah yang lebih hebat daripada kita. Orang tua kita lah yang lebih tahu daripada kita. Orang tua kita lah yang lebih daripada kita. Dalam hal apapun, dalam hal rezeki atau harta yang kita miliki, orang tua lah yang memilikinya itu. Itu merupakan rendah hati. Yang ketiga, tidak memotong pembicaraan ketika orang tua kita berbicara, karena itu akan menyakiti hati keduanya. Dalam hal berbicara, yang duluan orang tua kita berbicara, ya kita dengarkan, diam kita terlebih dahulu. Apabila kita ingin menjawabnya, selesai dulu orang tua kita berbicara, baru kita menjawabnya dengan lemah lembut. Yang keempat, berpamitan atau meminta izin ketika akan pergi dan keluar rumah, baik ke sekolah ataupun keperluan lain. Ini merupakan adab yang baik kepada orang tua kita. Apabila kita ingin keluar atau pergi, hendaklah berpamitan, minta izin apabila kita ingin pergi. Apabila dia mengizinkannya, kita pergi. Apabila tidak mengizinkannya, dengan sabar kita tidak pergi. Tapi insya Allah orang tuanya kalau dalam hal kebaikan diizinkan oleh orang tua kita. Kalau dalam hal pergi untuk sekolah, insya Allah orang tua kita mengizinkannya itu. Tapi dalam hal meminta izin untuk dalam hal kemaksiatan, tidak akan diberikan izin oleh orang tua kita. Apabila untuk melakukan atau berbuat yang negatif, misalnya ya, pergi untuk bermalam minggu atau dalam hal yang tidak berguna, orang tuanya tidak mengizinkannya itu, maka anak kami dengan sabar tidak pergi. Yang kelima, ya, mencium tangan kedua orang tua jika akan pergi dan kembali ke pergian ini merupakan adab kita, merupakan kerendahan hati kita kepada orang tua kita, ketaatan kita, ketundukan kita kepada orang tua kita. Keenam, membantu pekerjaan rumah atau pekerjaan lain yang akan meringankan beban orang tua.
Jadi membantu pekerjaan rumah. Apa itu pekerjaan rumah? Nah, kami dalam hal membersihkan, memasak, menyapu, semua dalam hal pekerjaan rumah kita kerjakanlah, baik ringan maupun yang berat, untuk meringankan daripada beban orang tua kita, di mana orang tua kita sangat banyak untuk mencari nafkah kita lah, keperluan-keperluan kita. Untuk itu perlu untuk meringankan beban orang tua kita tersebut dengan mengerjakan pekerjaan rumah yang Bapak sebutkan tadi. Apalagi adab kepada kedua orang tua, berbakti dengan melaksanakan nasihat perintah yang baik dari keduanya. Adab kita kepada orang tua kita adalah dengan melaksanakan nasihat perintah yang baik dari keduanya. Jadi kita sebagai anak, apabila ada perintah atau nasihat, kita laksanakan selama perintahnya itu dalam hal kebaikan. Merawat dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, apalagi jika keduanya sudah tua atau pikun. Ini perlu kesabaran yang ekstra. Dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, apabila kedua orang tua kita itu sudah tua ataupun sudah pikun, di mana kita sebagai anak, kitalah yang diharapkan oleh orang tua kita yang merawatnya nanti setelah dia berusia lanjut. Selanjutnya, adab kepada orang tua kita, selalu merendahkan diri, penuh kasih sayang, perkataan halus dan sopan, serta mendoakan keduanya. Ya Allah, ampunlah dosaku dan kedua ibu bapakku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Ini perlu kita mendoakan atau membaca doa tersebut setiap kita selesai sholat wajib. Ini sangat banyak manfaatnya kepada kita, baik kepada orang tua kita dan juga kita sebagai anak. Adab kita kepada orang tua kita selanjutnya, menyambung silaturahim meskipun hanya melalui telepon ketika jarak sangat jauh. Jadi kita tidak selamanya bersama orang tua kita, mungkin dalam hal pekerjaan, tapi dalam hal walaupun di terseberang daripada jarak atau dalam hal jauh, kita harus tetap menyambung silaturahmi dengan menanya kabar. Apalagi pada saat ini sudah ada media elektronik, telepon, bisa kita menanya kabarnya. Apakah sehat, apa yang kurang, apa yang perlu, kita tanyakan kepada orang tua kita. Selanjutnya, memberi sebahagian rezeki yang kita miliki meskipun mereka tidak membutuhkan. Jadi dalam hal memberikan rezeki yang kita miliki meskipun mereka tidak membutuhkan, jadi dalam hal kita sebagai anak, kita tidak perlu berapa banyak, bukan dalam hal banyaknya, tapi dalam hal bentuk perhatian kita kepada orang tua kita.
Tapi betapa senangnya orang tua kita, sebenarnya dia tidak membutuhkan, tapi diingat daripada yang memberinya itu adalah anaknya sendiri, dia sangat bangga. Walaupun dia tidak pernah minta, tapi alangkah baiknya kita memberi sebahagian daripada rezeki yang kita miliki. Selanjutnya, adab terhadap kedua orang tua. Nah, kami selalu meminta doa dan restu orang tua dalam hal menghadapi suatu masalah. Ini dalam hal permasalahan yang kita hadapi di masa-masa sekarang dan saat yang akan datang, perlu kita meminta restu orang tua kita dalam hal apa saja, baik yang dalam hal kecil maupun dalam hal besar. Misalnya dalam hal yang besar, dalam hal hidup kita, untuk restu pernikahan daripada kita, perlu restu daripada orang tua kita. Untuk dalam hal pekerjaan, minta restu kepada orang tua kita. Itu dalam hal doa restu orang tua kita dalam hal suatu permasalahan. Yang kedua, adab orang tua, adab anak pada saat orang tua telah tiada atau meninggal. Pertama, melaksanakan wasiat dan menyelesaikan hak orang lain yang ditinggalkan, utang maupun perjanjian dengan orang lain yang masih hidup. Jadi kita sebagai anak melaksanakan yang belum diselesaikan oleh orang tua kita sebelum meninggal. Misalnya utang piutang, utang atau perjanjian dengan orang lain yang masih hidup. Karena dalam hal kematian ini kita tidak mengetahui kapan dan di mana. Dan kita sebagai anak, kitalah yang menyelesaikannya itu. Selanjutnya yang kedua, menyambung silaturahim kepada kerabat, sahabat, teman-teman dekatnya yang memuliakan teman-teman kedua orang tua kita. Jadi merupakan adab terhadap orang tua kita, termasuk dalam hal berbuat baik kepada teman-temannya terdahulu waktu dia masih hidup. Tetap dia menyambung silaturahim, karena dia merupakan teman qorib, sohib daripada orang tua kita di masa hidupnya. Selanjutnya, melanjutkan cita-cita luhur yang dirintis atau menepati janji kedua ibu bapak. Nah, ini juga jelas, ini mudah dimengerti ini. Selanjutnya, mendoakan ayah ibu yang telah tiada itu dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sudah Bapak sebutkan tadi, doanya apa. Selanjutnya, beramal saleh yang diniatkan untuk mereka, seperti berkurban, infak, sedekah, serta berhaji dan umroh. Nah, dalam hal beramal soleh ini, kita memberikan sedekah, kita niatkan agar pahalanya itu diberikan Allah kepada orang tua kita. Karena doa anak kepada orang tua seperti air yang memancur ke dalam bak atau ember. Langsung
dihijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam hal adab kepada guru. Ini kita lanjutkan nanti materi kita selanjutnya dalam hal materi kita berbakti kepada orang tua. Kita cukupkan di sini saja. Kita tutup pelajaran kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.